Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Raniati dari kelas 5 reguler 1 klaster 2B akan menyampaikan sebuah materi untuk memenuhi tugas UTS Ilmu Komunikasi, yaitu dengan materi yang berjudul Komunikasi dalam Al-Quran. Nah, di sini ada pengertian tentang komunikasi. Secara etimologi, komunikasi dari bahasa Latin yaitu communication, artinya pemberitahuan, memberi bahagian, pertukaran, di mana si pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarnya. Kata sifatnya yaitu komunis, yang berarti sama. Dalam arti kata sama mempunyai makna mengenai suatu hal. Sedangkan kata kerjanya adalah komunikara, yang berarti bermusyawarah, berunding, dan berdialog. Sedangkan menurut istilah dan menurut para ahli, Onong menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan ataupun tidak langsung secara media. Dari pengertian tersebut jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Nah, jadi jika kita berkomunikasi, tentu saja kita memerlukan lawan bicara untuk kita mudah berkomunikasi. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip komunikasi efektif dalam Al-Quran. Komunikasi efektif berarti perkataan yang singkat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi dengan tepat. Banyak pengertian tentang definisi komunikasi efektif. Namun secara garis besar, komunikasi efektif berarti menyampaikan sesuatu dengan cara yang tepat dan jelas, sehingga informasi yang kita sampaikan dapat dengan mudah dimengerti oleh orang lain. Di sini prinsip berkomunikasi secara efektif adalah antara lain yang pertama, menciptakan suasana yang menguntungkan. Yang kedua itu ada menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. Selanjutnya yang ketiga, pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat di pihak komunikan. Yang keempat, pesan dapat menggugah kepentingan di pihak komunikan yang dapat menguntungkannya. Dan yang kelima, pesan dapat menumbuhkan sesuatu penghargaan atau reward di pihak komunikan. Nah, selanjutnya di sini ada komunikasi efektif dalam Al-Quran. Pada hakikatnya kehidupan manusia itu ditandai dengan pergaulan di antara manusia dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam masyarakat, dalam sekolah, tempat kerja, organisasi sosial, dan sebagainya. Semuanya ditunjukkan tidak saja pada derajat suatu pergaulan, jenis relasi, mutu interaksi di antara mereka, tapi juga terletak pada sejauh mana keterlibatan mereka dengan satu sama lainnya dan bagaimana saling mempengaruhinya. Dalam hal ini, komunikasi bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada mereka agar apa yang disampaikan atau diterima dapat dimengerti, sehingga dengan demikian komunikasi tersebut dapat tercapai. Nah, lalu bagaimana pemaknaan atau prinsip-prinsip komunikasi efektif dalam Al-Quran? Bila kita mengkaji isi Al-Quran yang berhubungan dengan komunikasi, akan kita temukan ada sekian banyak term atau kata yang berhubungan dengan komunikasi. Di antaranya perkataan yang menerangkan aktivitas komunikasi dalam Al-Quran yaitu qoro'ah, yang berarti membaca dalam surah An-Nahl ayat 98. Selanjutnya ada baligh, yang berarti menyampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 67. Selanjutnya ada basyir, berarti kabarkan. Itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 138. Kul, yang berarti katakan, dalam surah Al-Ikhlas ayat 1. Da'a berarti menyeru dalam surah Al-Imran ayat 104. Tawassau berarti berpesan-pesan dalam surah Al-Asr ayat 3. Sa'ala berarti bertanya dalam surah Al-Maidah ayat 4. Dan term-term lain yang bisa digali lebih jauh dalam Al-Quran. Namun, dalam penjelasan kali ini akan dibatasi pada term al-qaul atau qaulan yang ada dalam Al-Quran. Di sini Al-Quran memberikan
6. Prinsip model dalam berkomunikasi efektif dengan orang lain, seperti yang sudah dijelaskan Jalaluddin Rahmat, yaitu yang pertama ada kaulan sadida. Itu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 9, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Perkataan kaulan sadida diungkapkan Al-Quran dalam konteks pembicaraan mengenai wasiat. Menurut beberapa ahli tafsir seperti Hamkah, At-Tabrani, Al-Baghawi, Marawi, dan Al-Burushwi, bahwa kaulan sadida dari segi konteks ayat mengandung makna kekhawatiran dan kecemasan seorang pemberi wasiat terhadap anak-anaknya, yang digambarkan dalam bentuk ucapan-ucapan yang lemah lembut, halus, jelas, jujur, tepat, baik, dan adil. Lemah lembut artinya cara penyampaikan menggambarkan kasih sayang yang diungkapkan dengan kata-kata yang lemah lembut. Jelas mengandung arti terang sehingga ucapan itu tak ada penafsiran lain. Jujur artinya transparan, apa adanya, tak ada yang disembunyikan. Nah, selanjutnya ada kaulan ma'rufah. Quran surah An-Nisa ayat 5 dan 8, Quran surah Al-Baqarah ayat 235, Quran surah Al-Ahzab ayat 32. Secara bahasa, arti ma'rufah adalah baik dan diterima oleh nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Ucapan yang baik adalah ucapan yang diterima sebagai sesuatu yang baik dalam pandangan masyarakat lingkungan penutur. Nah, jadi kita di dalam lingkungan bermasyarakat juga ada etika dalam berkomunikasi. Kita harus bisa, komunikasi kita tuh harus bisa diterima oleh masyarakat. Dengan kata lain, menurut beberapa ahli, baik ahli tafsir seperti Hamka dan Al-Burushwi maupun pendapat ahli lainnya, bahwa kaulan ma'rufah mengandung arti perkataan yang baik, yaitu perkataan yang sopan, yang halus, yang indah, yang benar, penuh penghargaan dan menyenangkan, serta sesuai dengan kaidah dan hukum dan logika. Selanjutnya yang ketiga ada kaulan baligho, yaitu yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 63. Kaulan baligho diartikan sebagai pembicaraan yang fasih atau tepat, jelas maknanya, terang, serta tepat mengungkapkan apa yang dikehendakinya, dan juga dapat diartikan sebagai ucapan yang benar dari segi kata. Dan apabila dilihat dari segi sasaran atau ranah yang disentuhnya, dapat diartikan sebagai ucapan yang efektif. Selanjutnya yang keempat ada kaulan maisyurah, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 28. Nah, menurut bahasa, kaulan masyurah artinya perkataan yang mudah. Adapun para ahli tafsir seperti At-Tabrani dan Hamka mengartikan bahwa kaulan masyurah sebagai ucapan yang membuat orang lain merasa mudah, bernada lunak, indah, menyenangkan, halus, lemah lembut, dan bagus, serta memberikan rasa optimis bagi orang yang diajak bicara. Mudah artinya bahasanya komunikatif sehingga dapat dimengerti dan berisi kata-kata yang mendorong orang lain untuk tetap mempunyai harapan. Ucapan yang lunak adalah ucapan yang menggunakan ungkapan dan diucapkan dengan pantas atau layak. Sedangkan yang lemah lembut adalah ucapan yang baik dan halus sehingga tidak membuat orang lain kecewa atau tersinggung. Selanjutnya yang kelima ada kaulan layyinah, yaitu terdapat dalam Quran surah Toha ayat 44. Kaulan layyinah dari segi bahasa berarti perkataan yang lemah lembut. Jadi kita jika ingin berkomunikasi hendaknya menggunakan kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang tidak mudah menyinggung hati lawan bicara kita. Nah, secara lebih jelas bahwa kaulan layyinah adalah ucapan yang baik yang dilakukan dengan lemah lembut sehingga dapat menyentuh hati orang yang diajak bicara. Ucapan yang lemah lembut dimulai dari dorongan dan suasana hati orang yang berbicara.
Apabila berbicara dengan hati yang tulus dan memandang orang yang diajak bicara sebagai saudara yang dicintai, maka akan lahir ucapan yang bernada lemah lembut. Jadi jika kita berbicara, jangan kita lihat, misalnya nih kita membenci seorang, kita nggak suka sama seorang, jangan kita nampakkan bahwa dari komunikasi kita itu gitu. Nah, dengan kelemah lembutan itu maka akan terjadi sebuah komunikasi yang akan berdampak pada terserapnya isi ucapan oleh orang yang diajak bicara, sehingga akan terjadi tak hanya disampainya informasi, tetapi ia juga berubahnya pandangan, sikap, dan perilaku orang yang diajak bicara tersebut. Nah, ini yang terakhir ada kaulan karimah, yaitu yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23. Dari segi bahasa, kaulan karimah berarti perkataan mulia. Perkataan yang mulia adalah perkataan yang memberi penghargaan dan penghormatan kepada orang yang diajak bicara. Dalam hal ini bisa juga diartikan mengucapkan kata kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Kita sebagai anak sebaiknya kepada orang tua, apalagi kepada orang tua nih, tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar, apalagi sampai menyakiti hatinya. Dari sekian pengertian dan penjelasan makna kaulan tersebut, maka konstruksi prinsip-prinsip ucapan atau komunikasi yang memiliki nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, kebaikan, lurus, halus, sopan, pantas, penghargaan, khidmat, optimis, indah, menyenangkan, logis, fasih, terang, tepat, menyentuh hati, selaras, mengesankan, terang, efektif, lunak, dermawan, lemah lembut, dan rendah hati. Nah, jadi pembahasan tentang komunikasi efektif dalam Al-Quran sampai situ yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang tepat dan penyampaian saya yang kurang baik, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.